whatever it is, kalau udah urusannya makanan, is the product itself, the taste. Wah enak, enak. So far sih emang yang one of the best. Tapi kita juga percaya bahwa semua yang naik pasti ada yang turun. Karena anak-anak Indonesia sudah mulai bangga dengan rasa Indonesianya. Dan memang dari rasa, memang harus yang terbaik. Tapi yang terbaik belum tentu yang mahal. Yang terbaik Belum tentu yang termahal. benar. Pengorbanan itu harus dicintai. benar-benar untuk sesuatu yang benar-benar dicintai. Nah, cinta itu kan berkorban ya. Iya benar. Chef Ragil. Apa kabar Fani? Kabar baik. Aduh. Akhirnya saya sampai juga di sini. Akhirnya ketemuan juga kita. Akhirnya. By the way, karena kita akan ngobrol panjang, mau pesan dulu ya, bentar. Oke, sip. Kak, air mineralnya 1 ya. Jadi gimana Chef Ragil? How's life? How's life is good. Life is good, as always. Chef Ragil ceria sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya kebanyakan kalau chef itu kalau udah lama gak ketemu kayak seperti itu. Karena kan kuliner emang se-complicated itu ya. Air minumnya ya? Iya, thank you. Kuliner emang complicated, tapi kalau ngerjainnya dengan sepenuh hati, insya Allah akan lebih senang. Oh begitu. Berarti sebenarnya Chef Ragil itu dari awal memang passionate di chef dari kecil banget ya? Iya, jadi waktu dari mungkin umur 5 tahunan saya udah jadi eksekutif chef. 5 tahun udah jadi eksekutif Iya, udah jadi chef? eksekutif chef. Gimana ceritanya? Saya nggak bisa berhenti makan dari dulu. Nggak dari bisa berhenti kecil. makan, oke. Seneng banget makan. Sampai mama juga udah, aduh ini mesti diapain sini anak kok makan terus gitu ya. Udah akhirnya semua tuh jarang ada makanan mateng. Jadi Jarang ada makanan iya, mateng. semua diumpetin. Diumpetin. Supaya aku nggak makan terus. Jadi waktu kecil saya tuh ekstrim makannya. Bisa sampai 7-8 kali tuh bisa. Nggak bisa berhenti makan, nggak bisa kenal kenyang gitu. Jadi ya gimana caranya nih anak overweight terus kan gitu. Jadi kalau mau lihat saya kecil, tinggal sekarang kalau di komputer tuh di click and drag. Kecilin aja gitu. Nah, udah jadi deh tuh. Nah, terus yang ada kan tinggal di lemari es. Cuman nggak boleh kan dulu udah langsung ke kompor 5 tahun tuh masih belum boleh. Akhirnya bagian nyuruh-nyuruh aja minta tolong Mbak. Oh Mbak, jadi maksudnya tolong eksekutif masukin chef ini, mbak gitu iya, ya? kan eksekutif chef kerjanya gitu, nyuruh doang kan. Berarti itu pure blood chef namanya chef. Brojol udah jadi eksekutif chef. Tapi sebelum 1 tahun, saya susah makan. Itu namanya balas dendam chef. Bisa jadi sih, tapi balas dendamnya kelamaan kayaknya sampai sekarang. Tapi syukurnya karena dari kecil eksekutif chef sampai sekarang profesinya terus dong, Iya. meroket dong. Kalau itu emang by choice, dari By kecil emang by choice. choice, dari kecil udah seneng masak karena nggak bisa berhenti makan. Terus papa sama mama juga bilang, udahlah kamu pokoknya masuk di dunia makan aja deh. Tapi menarik Gitu. ya, soalnya kan mostly kayak teman-teman aku, terus mentor-mentor aku kalau chef gitu dia jadi chef itu selalu kayak By accident. by accident, kepepet, kurang duit, atau memang harus mau nggak mau. Berarti kalau Chef Ragil dari awal memang jadi chef ya? Ya sebenarnya cita-citanya sih simple, dari kecil tuh pengen banget punya restoran. Pengen banget punya restoran. Nggak tahu kenapa lah, pokoknya emang drive-nya emang terus ke sana dari kecil. Jadi udah dari kecil sukanya masak, makan, ditambah masak lagi, didukung pula. Alhamdulillah Paket juga komplit. gitu. Ditambah lagi, Ditambah nggak lagi. sengaja ketemu orang Feng Shui. Hah? Beneran? Iya, Jadi dihitung gitu? dihitung. Terus? Nggak taunya begitu dilihat, wah oke, unsur kamu nih api. Jadi kamu harus yang urusannya sama
api. Wah cocok udah. Cocok, bongseng-bongseng. Oke, berarti total berapa tahun itu? Apanya? Kalau dari kecil kan maksudnya itu kita nggak hitung lah ya, dari kecil maksudnya benar-benar di kuliner profesionalnya udah berapa tahun sih ya? Kalau kuliner profesionalnya tuh mulai dari tahun 93 ya. Jadi 93. udah hampir 20-25 tahun lah, hampir 30 tahun lah. Lebih ya tuh, saya aja 96 Oh lahirnya. iya, ini sekarang berapa ya? 2000, 30 tahun. Ya, udah hampir Luar biasa. 25 tahunan lah. Kalau saya kan baru mulainya mungkin kalau di F&B-nya yang benar-benar serius baru 5 tahun. 5 tahun sebelumnya masih lalala ye tuh, masih dar ya kan. Kira-kira apakah ada wejangan dari seorang senior kepada junior seperti saya, gimana tuh keep up terus di dunia kuliner gitu. Sementara kan sekarang tahu ya, maksudnya coffee shop di mana-mana, restoran di mana-mana, depot bla 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 dengan segala konsepnya di mana-mana. Adakah wejangan untuk saya agar tetap semangat? Sebenarnya satu sih, it seems like a simple advice, tapi emang agak susah. Susahnya tuh maksudnya diikutinnya. Kalau yang di seumuran saya, biasanya selalu bilangnya adalah kuatin basic. Kuatin basic. Ya, apapun yang kalian suka, masak, kuatin dulu basicnya. Jangan lipstone, gitu. Jangan langsung loncat, gitu. Misalnya gini, mau bikin opor yang kekinian. Opor Ya, kekinian. let's say opor yang kekinian. Ya kayak anak sekarang seringnya opor pakai foam lah gitu ya. Ya, it's a simple things. Foam lagi, foam Ya, lagi. foam lagi, mau pakai apalah terserah. Cuman dia nggak tahu cara bikinnya opor gimana awalnya. Benar. Nah ini yang bahaya. Oh, dia fokusnya hanya kelihatan looks-nya foam, Ya. atraksi, Ya, experience, dia tapi lihatnya basicnya hanya dia sampai di lupa. presentasi ya. Ya, itu harus tahu dulu basicnya karena whatever it is, kalau udah urusannya makanan, is the product itself, the taste, gitu. Kalau di penjurian lah, ya minimal tuh rasa udah pasti 50%. Yang lainnya udah tinggal dibagi 50% ke berikutnya, Benar. gitu. Nah itu yang harus benar-benar dipahami bahwa ketika kita punya restoran, ketika kita punya usaha F&B, produk is number one. Ya, walaupun efek yang lainnya tetap harus dipikirin. Iya. Apa sih efek yang lain yang harus dipikirin? Sekarang marketing gila-gilaan. Marketing benar. Ya. Dulu kalau zaman saya pertama jump into the business, 2% marketing cukup. 2% ya, Ya, hanya 2% dari sales. Sisanya produk ya. Sekarang at least 20%. 20%. Kebayang kan naiknya berapa puluh kalinya? Benar. 10 kalinya. 10 kali lebih naik. Ya. Sebenarnya itu ke semua hal nggak sih, Chef? Kalau kita ngerti basic, yang lain turunannya pasti gampang ya? Harusnya begitu. Karena Harusnya kalau begitu. yang urusannya praktikal, urusannya masalah skill, harus basic dulu. Tapi sekarang kan orang pada lompat semuanya. Nah itu kadang-kala apa namanya ya, part of yang bukan paling pentingnya yang digedein. Let's say atmosfernya dibagus-bagusin apa segala macam. Ya orang datang buat foto, oke fine. Padahal produknya belum ready ya? Iya, tapi sekarang berapa? Oh, silakan Mbak. Makasih. Asik. Apa ini? Ini sudah aku pesenin. Nah, pasti nggak pernah gagal sih biasanya. Oh iya. Kalau kue-kue gini. Nah, ngomongin basic, biasanya kalau misalnya kayak pastry kayak gini juga harus jago basic sih ya? Iya, harus tahu basicnya dulu supaya bisa jadi bikinnya enak. Ini bukan Kayak pound ya? dia pound cake. Aduh, aku ngiler, Chef. Gitu. Boleh Ya, makan? ayo kita makan. Kita makan. Oh, Kita tapi makan. belum melt, tapi nggak apa-apa deh. Wah, ini pas banget nih. Belum di ini. Wah, enak. Enak. Salah satu basket yang enak yang pernah aku cobain. Ya ampun, enak banget lagi. Nah, ini cerita sedikitnya ya, yang aku pernah tahu zaman dulu ya. Convivium ini yang pertama bawa Red Velvet di Indonesia, di Oh, Jakarta. gitu. Yang paling pertama, Yang paling pertama. itu Red Velvet kayaknya booming ada 15 tahun yang lalu kali. Iya. Yang bener-bener lagi dar. Iya, wah itu dia antri. Gitu, Enak maksudnya sih emang ini so far sih emang yang one of the best dari semua Red Velvet yang ada di Jakarta. Kok gitu sih ngomong, Chef? Dari semua. Ya, one of the best. One of Jadi the bukan best. cuma satu-satunya, tapi maksudnya ada salah satu yang Tapi ini satu hal yang saya sadari ya, ini Red Velvetnya, cake-nya padat loh, bukan yang, maksudnya resep asli.
Kalau resep aslinya kan kalau yang dari luar yang kita tahu dia kayak pound cake, udah gitu butter cake, lebih kayak butter cake yang padat. Iya. Sedangkan mostly sekarang coffee shop, bakery, sponge cake. Nggak mau pusing. Nggak mau pusing, Iya. bener. Problemnya adalah nyarinya cost. Bener. Gitu. Jadi nggak salah juga ya tapi ya. nggak salah kalau buat jualan. Kalau buat jalan nggak Ya, salah. tapi kalau misalnya nyari yang classical cake, itu masing-masing punya fungsinya. Gitu. Maksudnya kalau red velvet dikasihnya apa namanya sponge cake, iya bukan red velvet kalau secara default namanya. Namanya berarti red cake. Iya, Red maksudnya cake. apa aja deh tuh gitu. Maksudnya dia bisa bilang semuanya sama kok bumbunya. Iya, tapi secara tekstur salah. Nah, kadang-kala basic-basic begitu yang mereka mengorbankan itu demi untuk sebuah bisnis gitu. Tapi padahal kalau di luar negeri nggak boleh begitu. Bisa dihina ya. Iya, once kamu udah pakai namanya red velvet, itu udah ada pakemnya tuh. Red velvet berarti kita telur, tepung, butter, Iya. cuka apel, cocoa powder, Ya. what else? Itu aja kali Terus ya. sudah harus pakai pewarnanya juga yang bagus, yang aslinya dia Beet. tidak. Iya, dia aslinya harus pakai beet instead of pakai coloring gitu, yang kayak gitu. Ya balik lagi ya, namanya bisnis, bisnis is bisnis. Nah itu jeleknya, kalau menurutku adalah jeleknya kalau orang yang tidak mengerti pakem dan idealis. Gitu. Jadi semuanya main dihajar aja demi untuk menangin bisnis. Benar. Gitu. Tapi so far kalau saya melihat chef ini meskipun idealis tapi at the same time masih bisa ngikutin adjust di zaman gitu loh. Harus. Iya kan? Kalau misalnya hanya sebagai misalnya chef yang idealis, pokoknya harus begini, maksudnya nggak mau berubah, sulit juga untuk berkembang gitu loh. Pasti belum pernah bisnis sendiri. Oh, berarti chef udah pernah bisnis sendiri. Iya, Udah tahu begini-begini. Iya. Bedanya emang itu, chef yang asli dari industri sama chef yang udah pernah berbisnis. Iya, Cara benar. berpikirnya layernya lebih tebal, lebih banyak. Kalau yang di industri, taunya cuman bikin produk aja bagus. Bikin produk, lu nggak boleh ganggu produk gua loh. Tapi once sudah masuk ke bisnis, dia harus mulai agak lebih synchronize. Fleksibel. Ya, gitu. Dia boleh pakai produk yang bagus banget, tapi harus kelasnya pun juga yang harus yang bagus. Gitu. Jangan mau bikin satu produk yang bagusnya sama mau di hotel, tapi dijualnya murah. Gitu. Untuk orang yang kalau kita bilangnya kalau orang kemampuannya naik mobil, misalnya let's say hanya bisa mobil yang middle, jangan paksain buat suruh beli mobil yang kelasnya A. Betul. Gitu. Nggak akan dapet, sama juga restoran. Kalau mau rasanya yang enak, jangan nyari yang rasa middle, carinya yang kelas A. Benar. Gitu. Tapi menarik sih chef, maksudku baik lagi ya kalau misalnya kita ketemu chef yang benar-benar orang industri sama chef yang pernah pegang bisnis sama chef yang beda lagi yang benar-benar ini semua pola pikirnya lumayan berbeda loh. Memang. Makanya kenapa saya menyambung sekali sama Chef Ragil karena Chef Ragil ternyata sudah pernah bisnis, sudah pernah bikin ini, pernah bikin itu, apa segala macam. That's why sangat fleksibel gitu. Alhamdulillah, jatuhnya mungkin di bisnisnya saya jadi sekarang udah lebih lama daripada di chefnya. Ya mirip-mirip lah. Jadi chefnya Iya 25 juga. tahun, yang saya murni masuk di industri mungkin sekitar 17 tahunan. Cuman berbisnisnya udah 24 tahun. 24-25 tahun. Lebih tua dari umur saya. Karena saya lahir duluan. Iya. But that's good loh. I mean kayak tidak banyak orang yang bisa mengikuti zaman itu. Nggak banyak yang bisa fleksibel gitu loh. Kalau kamu berbisnis, ya harus mengikuti apa yang terjadi. Mau nggak mau ya. Ya, karena harus walaupun kita juga mungkin awal-awalnya juga terseok-seok ya. Maksudnya, wah gila nih. Apalagi dulu berasa banget waktu zaman dimana marketing itu dari konservatif pindah ke digital. Pindah ke digitalnya langsung ke Instagram. Wah itu kita terseok-seok. Masih belum ngikutin zaman itu, bingung sama algoritmanya, bla bla blanya Iya, ya. algoritmanya masih berubah terus soalnya. Udah gitu tim marketing kita juga masih banyak belajar semuanya gitu. Nah, tapi kita juga percaya bahwa semua yang naik pasti ada yang turun. Turun tuh dalam arti ini memang naik si Instagram apa segala macam, tapi sekarang sudah sampai kepada titik stabil. Tapi waktu tahun 2018, 17 akhir ya, wah itu gila-gilaan. Siapa yang ngerti Instagram yang akan rame. Benar. Gitu. Kalau dia masuk duluan, terus dia ngerti, pasti sampai sekarang masih boom gitu ya. Ibaratnya kayak jadi pionirnya. Iya. Cuman pada akhirnya begitu berjalan dengan waktu kita tahu, oh ini mainnya cuma main di awal nih. Kalau misalnya nggak di-maintain dengan produk apa segala macam, collapse-nya cepet. Jauh lebih cepet dari zaman kita dulu konservatif. Terus Gitu. kalau misalnya, ini nyambung ke, coba kita, by the way chef lebih suka masak di hot kitchen atau cold kitchen?
Sekarang udah seneng semuanya. Seneng semuanya. Karena harus bisa semuanya. Harus bisa semuanya. Kalau dulu waktu pertama masuk di industri sih, atau masuk di sekolah, merasanya hot kitchen itu secara prestisiusnya lebih tinggi. Emang dulu, iya ya? Dulu anak-anak selalu ngeliatnya begitu. Kalau yang Karena di ada dapur. flambe, api ya. Karena panas, Panas. gitu. Yang panas tuh yang paling keren lah apa segala macam gitu ya. Tapi begitu udah mulai jalan di industri apa segala macam, sebenarnya paling susah ya masak di cold dan pastry. Betul. Gitu. Hot kitchen istilahnya once you know the basic udah nggak terlalu pusing. Tapi kalau cold kitchen, pastry, wah itu udah mainnya udah main gramase semua harus fix. Jadi Gitu. kalau misalnya ibaratnya hot kitchen, kita masak apa kurang asin, kasih garam masih bisa selamat. Ya. Kurang kuah masih bisa kasih ini. Ya. Coba kalau red velvet, Iya. udah tepungnya keganti sama tepung tapioka, habis lah kita. Betul. Apalagi ya let's say yang simple lah, bikin flan cake, bikin panna cotta. Gelatinnya kurang dikit aja udah bubar tuh. Bubar, nggak Iya. set. Orang hot kitchen suruh bikin panna cotta, udah nembak semua, nggak jadi gitu. Berarti sebenarnya kalau ngomongin pastry itu lebih ke science nggak sih, Chef? Sebenarnya semua masakan it's a science. True. Ya. Cuman pastry itu di-create dari zaman dahulu kalanya, semuanya ingredients-nya harus by gramasi. Exact ya. Ya, jadi semuanya jadi exact cooking lah dibilangnya gitu. Tapi sebenarnya itu adalah yang terbaik dari sebuah dapur. Bahwa semuanya harus bikin resepnya harus sama. Benar. Supaya siapapun yang bikin hasilnya sama. Itu orang lihat bahwa pasti kalau berubah dikit soalnya langsung terasa tuh. Nah, orang di hot kitchen lebih selengean ya kalau kita bilangnya ya, lebih cuek ya karena mereka merasa ya kalau kurang garam tambahin dikit apa segala macam. Tapi kalau dalam hal khasanah masak yang benar ketika bikin resep untuk sebuah buku kah atau untuk masak yang dimasak oleh asisten kita kah, itu pun juga harus sama eksaknya. Harus sama exact dari gramasi, waktu, Iya. equipment, Betul. caranya. Temperatur apa segala macam. Sebenarnya kalau diurut-urut lebih susah bikin resepnya hot. Bener. Karena semuanya harus benar-benar detail. Gitu. Itu pun juga saya belajarnya juga baru kemudian hari. Setelah melihat bahwa oh harusnya kalau mau bikin standar resepi buat bisnis harus exact. Betul. Gitu. Jadi akhirnya kita bikin exact. Jadi siapapun yang bikin itu harus sama. Tetap sama ya. Bisa diduplikasikan kemana-mana. Bener. Dan nyobanya harus 5-10 kali. Untuk supaya rasanya tetap sama. 5-10 kali itu kalau yang simple ya. Kalau misalnya tiba-tiba hari ini lupa ada yang Iya. gitu. Bener tuh. Jadi ya udah jadi emang mesti lihat-lihat juga kalau resepnya jelimet ya udah mesti gimana caranya dibikin agak simplified apa segala macam. Menarik. Tapi sekarang udah jauh lebih gampang daripada zaman dulu lah. Karena kita bilangnya si ingredients ini, manufacture ingredient tuh udah mulai banyak masuk di Indonesia. Nah Chef, ini kan kita udah makan cake, ada bus cheesecake, ada red velvet. Kalau Chef sendiri sweet tooth nggak sebenarnya? Kalau diikutin defaultnya, Heeh. saya tuh pemakan segala. Om nom nom nivora berarti Iya. namanya. Anything. Semuanya. Gitu ya. Dan saya bisa nikmatin semua. Kalau misalnya kue pastry-nya Indonesia, paling suka apa? Indonesia itu secara default nggak punya pastries. Nggak ada ya? Nggak ada pastries. Pastry itu dalam arti kita ngomongnya kayak Danish, apa segala Oke, macam ya. iya, Lebih ke sana. Indonesia tuh realnya nggak ada. Oke. Oke. Nah Nice. ini Mm. ngomongin pastry tadi kan Chef bilang tadi pastry nggak ada nih di Indonesia. Tapi look at that. Ini tuh namanya tadi apa ya Kak? Putu. Putu. Ya, putu cake. Putu cake. Ya. Gimana pendapat Chef dengan perkembangan? Ya, it's a good things. It's a good things, ya. Indonesia itu kalau secara defaultnya, emang cake-nya semua pasti dari tepung beras. Jajan pasar ya kita ngomongnya ya? Iya, Kue basah. semua dari jajan pasar. Karena zaman dulu nggak ada terigu. Prinsipnya itu sebenarnya. Ah, karena zaman dulu nggak ada terigu, jadinya pakai tepung beras? Iya, karena itu pengaruh dari Cina yang masuk ke Indonesia. Itu orang yang masuk dari Cina daratan itu masuk ke sini nggak bawa terigu. Karena defaultnya mereka di daerah sana mereka juga tidak punya terigu. Yang punya terigu itu kalau nggak salah daerah Cina
bagian utara atau mana lah yang agak subtropis. Menarik, saya lagi sekolah ini sepertinya. Gitu. It's a food history. Iya, oke. Gitu. Nah, ini menjadi menarik karena sekarang Indonesia itu udah mulai agak berubah pakemnya. Anak-anak sekarang itu seneng untuk mencari rasa-rasa yang klasik untuk diadaptasi ke makanan sekarang. Dari klasik di elevated gitu ya? Diadaptasi kalau saya bilangnya. Adaptasi, Ya, adaptasi oke. untuk mereka menerjemahkan dalam sebuah cake. Bisa klepon cake, terus ada juga dulu Kolak. kolak, ada teh juga, ada Salah satu satu brand, ya, ya satu brand nasional masuk untuk dijadiin cake. Nah, itu sebenarnya menjadi satu babak yang menarik karena anak-anak Indonesia sudah mulai bangga dengan rasa Indonesianya. Gitu. Kalau zaman saya dulu bikin begitu nggak ada yang mau makan. Apaan nih katanya Gitu, ini? apaan Iya. nih? Karena orang tua kita sangat close the door of apapun yang baru. Zaman yang seumuran saya aja masih begitu banyak kan. Tapi Apa ini bukan ini katanya? Kalau kayak gini aja kan dia Iya. ngomong, putu, mana putunya pasti ngomong kayak gitu iya, ya. tapi kalau sekarang udah bisa menghargai sebuah kreasi makanan yang rasanya rasa klasik. Justru kayak gini lebih terjual mahal nggak sih, Chef? Putu tapi bentukannya kayak gini. Bisa gitu, itunya sih oke. Dari segi jual biasanya kan dari pembuatannya harganya berapa, and then Iya. baru jadi harganya berapa juga. Karena memang cost-nya juga pasti sesuai. Menurut Chef sendiri, kalau misalnya pastry, penilaiannya dari apanya, Chef? Bahannya kah? Tekniknya kah? Ini sambil makan ya? Ya, yuk. Patisserie maksud kamu ya? Maksudnya, Patisserie. kalau patisserie sih semuanya juga ya, maksudnya dari satu yang pasti sih ketika dimakan nih semuanya harus mewakili apa yang mereka bilang sebagai namanya sebuah pastry. Kalau namanya pastry itu udah harus menunjukkan ini apa. Gitu. Misalnya kalau kamu bilang yang simple lah, croissant gitu ya. Tapi begitu dimakan, this is not croissant. Pastry puff. Iya. Yang digulung-gulung. Iya, ini bedanya croissant sama salt bake apa sih gitu ya, salt bread gitu ya. Nah kan bisa jadi salah gitu. Iya, benar. Gitu. Nah itu yang harus benar-benar dipikirin bahwa kalau pastry itu mesti hati-hati banget buat maininnya. Tapi nggak banyak orang mengerti loh. Coba. Sekarang Enak. enak. Enak semuanya jadi satu dan begitu mereka bilang klepon ya rasanya, klepon mereka bilang putu, dapat rasa putunya. Oh, sebentar. Di otak saya tadi nih ngelihatnya kayak putu ayu. Pas dimakan rasanya putu Putu yang steam. bambu. Ya, putu bambu ya. Bener. Wow. Gitu, ini dahsyat. Jadi sebenarnya kalau kata chef tadi pastry itu selain dia harus merepresentasikan emang misalnya si putu, rasa harus ada semua. Kalau dengan bahan gimana chef? Let's say nih, jajan pasar kan santan, tepung beras, gula merah, pandan, mostly itu ya. Nah kalau misalnya kayak gini kan di aplikasinya, ini ada sponge cake, ada ini kayaknya cream cheese juga deh. Terus ada coconut flakes, gimana tuh? Sebenarnya sih sah-sah aja, oke-oke aja. Tapi menerjemahkan itu sebenarnya nggak gampang. Iya. Nggak gampangnya apa? Karena untuk mengadaptasi, memindahkan rasa sebuah putu bambu Putu yang kecil-kecil itu. untuk menjadi sebuah kue, ini pengalaman yang berbicara. Benar. Gitu. Bahwa dia sudah tahu teksturnya si putunya mesti gimana apa segala macam, mindahin lagi ke buah shortcake yang seperti ini untuk dapat rasanya tuh sama. Nah, itu tuh perlu researchnya pasti lama. Nggak mungkin ini langsung jadi. Mulai dari pemilihan bahan, Iya. cocok pakai tepung yang mana, tipe cake yang mana, krim yang mana. Panjang ini ceritanya ini, jadi Iya. satu ini jadi panjang banget Iya, ceritanya. bisa jadi buat bikin begini paling dikit 6 bulan. Gitu untuk researchnya ya. Gitu karena mendapatkan rasa yang sesuai dengan apa yang dimauin oleh seorang chef itu pasti demanding dan ribet banget. Demanding, ribet lagi. Iya. Pasti begitu. Ini pengalaman pribadi. Tapi kalau menurut Chef Ragil, kan mostly orang bilang ya, misalnya ingredients tuh harus yang terbaik, termahal, fresh, berkualitas, itu akan menciptakan sebuah produk yang bagus. What do you think? Haruskah memang ingredients yang terbaik atau termahal, ataukah memang itu tergantung skill dari yang membuat resepnya? Jadi penerjemahannya itu nggak bisa hitam putih. Misalnya gini, ingredients yang terbaik belum tentu yang termahal. Oke. Gitu. Jadi carilah ingredients yang paling baik untuk apa kreasi kalian. Gitu. Misalnya vanilla yang paling baik itu adanya di Sulawesi.
pakailah vanila itu untuk kue kamu. Udah pasti akan jadinya jauh lebih enak dibandingin pakai vanila Pasta. yang dari manapun pakainya ekstrak. Pakailah yang asli gitu. Itu memang sedikit agak mahal karena memang semuanya masih asli. Real. Gitu. Tapi kalau misalnya, wah kita nggak mau jual yang harganya segitu nih chef, gimana? Pakailah yang ekstrak, tapi yang premium. Gitu. Hindari pakai yang powder, kalau saya selalu ngomongnya gitu. Kenapa yang powder? Powder akan mainnya lebih rendah lagi. Benar. Gitu. Karena emang harganya murah, rasanya pun nggak akan tercapai dengan apa yang kita mau. Balik lagi ya, semua tergantung produk yang mau kita tuju. Semakin premium ya berarti ingredients yang kita pakai ya harus premium. Tapi dengan catatan berarti tergantung chefnya sendiri maunya hasil akhirnya seperti apa nih rasanya ya. Cocok-cocokan ya sebenarnya ya. Sebenarnya dari semuanya memang harus juga harus memikirkan kira-kira ini mau dijualnya di harga berapa. Gitu dari situ biasanya baru bisa turun tuh. Tapi kalau kita bermainnya quality, ya semuanya memang harus yang proper dan memang dari rasa memang harus yang terbaik gitu. Tapi yang terbaik belum tentu yang mahal. Yang terbaik belum tentu yang termahal. Benar. Nah itu, nggak semua orang nyampe ke sana chef. Kalau misalnya orang yang belum sering R&D, yang belum sering menciptakan produk, pasti mikirnya, oh butter harus yang paling mahal, susu harus yang fresh, yang begini, yang begitu. Padahal kan nggak juga kan. Sebenarnya tergantung kita combine itu semua gitu loh. Balik lagi. Betul, dan balik lagi ke basic. Iya, basic lagi. Iya. Kalau basicnya tahu, yang dia cari bukan yang termahalnya. Misalnya, bikin pound cake, butternya tuh yang bagusnya yang berapa, fatnya berapa persen sih? Itu yang akan dicari. Betul. Gitu. Misalnya dia nemu merek tertentu lah, ini yang paling mahal di Indonesia. Fatnya lebih kecil daripada yang lokal. Ya kenapa harus beli yang mahal ya sedangkan yang butter lokal bisa mencapai lebih bagus. Ya beli aja yang ini. Gitu, bisa kayak gitu. Nah, kalau dia nggak tahu source-nya, dia nggak tahu basic-nya, dan dia tidak tahu penggunaannya, dia pikir pakai itu udah pasti yang paling bagus. Gitu. Itu yang mesti lebih banyak dipelajari. Jadi kalau kita selalu bilangnya, once you know the basic, you can do anything. By the way, Chef Ragil, saya punya sesuatu yang misterius sekali. Apaan? Apaan itu? Ini dia. Coba boleh dibuka. Dan nanti kalau misalnya udah dilihat barangnya, boleh diceritakan. Ada apa sih dengan barang ini? Apa sih ini? Apa sih ini? Saya juga tahu. Ini perlu dibuka apa nggak usah? Apa di sini aja? Buka dong. Kan nggak kelihatan nggak dibuka. Oke lah. Boleh diceritakan apa itu? Orang tahu nggak ini apa? Apa itu? Oke. Ini sebenarnya lucu banget. Jadi dulu saya tuh kuliah basicnya itu French food. Dan kebanyakan pakemnya itu selalu European. Oke. Jadi baju chef itu selalu putih hitam. Putih, clean ya. Atau putih sekalian, putih semua, topi putih gitu. Itulah yang ada di otak gitu ya. Cuman alhamdulillah saya senang baca buku. Saya kolektor buku masak. Di zaman itu keluar satu buku yang sangat eye catching. Jadi dia di depannya covernya tuh chef berdiri pakai celana warna-warni, gambarnya ikan. Restorannya dia soalnya sushi. Sushi. Ya. Wah begitu ngeliat itu, wah gila gue pengen jadi kayak dia lah gitu ya. Maksudnya zaman masih muda kan gitu, wah pokoknya gue harus nyari nih celana. Umur 21, 22 lah baru-baru lulus. Baru makin jati dirinya makin mau nyari-nyari nih. Karena gue seneng colorful. Okay. Gue sangat colorful dulu. Wah pokoknya gue harus nyari nih, nyari kemana-mana dulu. Amazon nggak ada, e-commerce nggak ada. Nyari kemana, nyari temen gue yang di Amerika. Wah nggak ada, susah di sini, adanya di New York kalau mau. Aduh susah apa segala macam. Udah pokoknya masih bermimpi lah punya apa segala macam. Tiba-tiba waktu di hotel, supervisor gue datang-datang udah pakai celana kayak begini. Hah? Iya pakai celana, orang Amerika tuh kalau kerja, celananya tuh warna-warni. Ingredients lah, ada yang lemon lah, ada yang apa segala macam. Wah gue bilang, chef boleh gue beli nggak celana lo? Katanya. Nggak boleh. Gue kalau kerja gue harus begini soalnya. Oke. Begitu ngeliat nanya-nanya, enggak dia di sini nggak lama, mungkin sekitar setahunan aja. Oke. Pokoknya kalau lo mau pulang, gue beli ya, gue bilang gitu.
Udah akhirnya nggak lama, dia nggak nyampe setahun, dia mau pulang. Terus nggak taunya malah dikasih gue, ini pokoknya buat lu deh gitu. Ada 3, wah gila gue seneng banget. Tapi di hotel kan nggak boleh pakai beginian. Berjalan dengan waktu itu, baru dikasih si celana ini, ada kejuaraan di TV yang namanya Iron Chef. Iron Chef. Ada satu TV swasta lah. Udah akhirnya gue ikut, gue dapet tuh ada 5 begini. Tim gue semuanya gue kasih. Boleh diginiin nggak, pakai. Chef? Ini gede banget nih. Ini zaman gue juga dulu masih gede nih. Ya ampun, oh jadi celana panjang kayak gitu. Celana panjang, jadi gue dulu tuh kalau masak, gue selalu pakai celana ini. Gitu, karena ini emang sangat eye catching dan enak banget dipakainya. Bukan karena ini doang ya. Karena ini 100% cotton. Waduh. Jadi enak banget buat masak. Tapi berarti emang. umurnya udah berpuluhan tahun dong ini? 20-an tahun ini udah masuk ke collectibles. Udah nggak bisa gue pakai. Karena Berarti ini bersejarah sekali ya? bersejarah sekali. Gue ada 5 dan ada beberapa yang ada yang ini, terus kemudian ada yang seafood, terus juga ada yang lemon kalau nggak salah, satu lagi ada yang cabai-cabai kecil, ada yang hitam putih juga. Tapi that's mean kalau misalnya Chef Ragil sukanya nih kayak gini nih, berarti kan suka konsep, suka colorful, seni, termasuk seni kan? Iya. Berarti iya. sebenarnya paket komplit Chef, karena Insya produk Allah, masak ya. iya, seni iya, konsep iya, bisnis iya, Iya. makanya bombastis. Iya, karena memang dari awalnya memang create bisnisnya itu based on konsep. Jadi kalau kita mau melakukan apapun itu memang kita harus nguatin di konsepnya. Bener ya, kalau misalnya cuman jual produk, what's the difference sama toko Bener, sebelah gitu ya? bener. Dan yang satu yang selalu gue pakai pakemnya adalah produk yang gue bikin nggak boleh di-compare sama yang lain. Beda sendiri. Ya, gimana caranya supaya tidak di-compare. Sampai gue bikin restoran pasta pun namanya semua gue ganti. Jadi kalau misalnya, berarti spill sedikit nih Chef ya, Yeah. yang membuat berbeda rasanya kah, konsepnya doang atau kayak gimana? Let's say kayak carbonara deh. Rasanya mirip. Oh, Ya, rasanya mirip. rasa sebenarnya carbonara, tapi Oke. gue nggak bilang itu carbonara. Gue bilangnya adalah snowy chips. Hah? Gimana? Snowy chips. Snowy Kenapa gue chips. bilang snowy chips? It's like snow, maksudnya halus, terus putih apa segala macam, tapi ada chipsnya dari si smoke beef. Begitu orang makan, it's carbonara. Tapi nggak bisa mereka compare, wah ini carbonaranya nggak enak ya, it's not carbonara. Snowy cheese. Iya, ini snowy chip gitu. Jadi gua juga ada sisi untuk pembenarannya dan agak egoisnya gitu loh. Gitu, karena orang Indonesia selalu kebanyakan pada zaman dulu gua berbisnis selalu compare gitu. Yang mereka tahu pertama makan bolognese di mana, ya udah itu yang paling enak. Di toko pizza kan biasanya. Iya, maksudnya enggak. Kalau zaman saya dulu bukan di toko pizza, di toko burger. Oh, di toko burger. Iya. Itu isinya cuman saus tomat dikasih Cincangan daging. bukan Bukan ya? Keju parut. bawang bombay. Oh, bawang bombay lebih parah Bawang lagi. bombay buat cangki-cangkinya, dagingnya mungkin cuma 10%, taruh di spaghetti, disiram, kasih keju cheddar manufacture. Ah, Udah, it's a bolognese yang orang tahu. sampai sekarang sih sebenarnya. Nah. Di setiap tempat-tempat yang fast food itu, semuanya bolognese kayak gitu. Bahkan saya pun waktu kecil taunya bolognese kayak gitu. Makanya. Pas dikasih yang asli, ini daging cincang namanya, Iya. bukan bolognese. Udah gitu ditambah dulu mahal harganya. Benar. Gitu kan. Jadi makan hati juga, anjir gue tahu nih kosnya berapa nih. Udah akhirnya kita bikin warung restoran pasta. Gitu buat kita bisa kok bikinnya harganya murah, enak dan proper. Akhirnya dari situ baru mulai bikin restoran pasta. Kayaknya Chef Ragil harus bikin series deh. Series yang kayak udah keliling-keliling pakai ini, terus menceritakan ini, menceritakan itu. Menarik tau Chef, maksudnya nggak banyak. Iya sih I emang just know. belum sempet aja gitu maksudnya. Belum sempet. Apa namanya, planning sih semua udah ada. Iya lah, udah kelihatan ini kayak Gitu. masih menggebu-gebu chefnya ya. Iya udah gitu dari tahun 2013 teman-teman di TV semua udah bilang chef bikin YouTube. Iya ntar dulu belum sempet gitu. Iya, ntar dulu. Iya. Bikin deh chef. Makanya kita cuma mikir-mikir gitu, gila kalau dari 10 tahun yang lalu gue udah bikin YouTube kali juga udah beda kali ya gitu. Beda. Apalagi sekarang, maksudnya ini nggak semua orang punya konsep, tapi biasanya kan orang dibikin-bikin ya. Maksudnya personal branding dibikin-bikin supaya berbeda. But I think you're different. Ini memang ada gitu loh. That also the hardest part. Gua kalau bikin apapun harus terkonsep dan meaningful. Idealisnya masih ada di situ. Ketika sekarang mau bikin, let's say lah, mau bikin channel yang ngebahas tentang makanan, gitu ya. Masa iya sih gue ngebahasnya masih kayak yang anak-anak sekarang apa segala macam gitu.
nggak boleh kayak begitu gitu. Tapi gimana Harus yang beda caranya? lagi ya? Ya masih belum dapat juga gimana caranya supaya kita bisa menilai sebuah makanan ini dengan proper dan baik. Tapi di satu sisi saya merasa it's not fair karena saya juga punya restoran. True. Gitu. Jadi itu lebih ke tanggung jawab pribadi ya. Ketika nanti compare pasta orang lain, padahal gue punya restoran pasta, kan nggak fair akhirnya. Benar. Gitu. Nah itu yang harus gue belum dapet caranya lah. Gitu. Nah kalau misalnya sekarang lihat lagi yang teman-teman di sosial media untuk mengkritik sebuah makanan lah apa segala macam, mereka itu sebenarnya nggak belajar gimana caranya jadi kritikus yang baik dan benar. Untuk menjadi seorang kritikus yang baik dan yang benar, sebenarnya nggak bisa semudah itu. Harus ada sekolah juga, harus mengerti basicnya juga. Sekolah mungkin enggak, tapi mereka harus mengerti tentang sebuah proses membuat satu makanan. Benar. Bukan kayak di comparing ini doang ya, ini enak, ini nggak enak, ini nggak worth it, ini worth it. Dari mana dia bisa menilai sebenarnya? That's the most important things. Iya. Kedua, memori rasanya mereka tuh udah kemana aja, gitu. Kalau waktu lu kecil, cuman taunya kue cubit, jangan untuk review makanan begini, karena nggak tahu rasanya yang benernya gitu. Lagian kalau misalnya kayak gini dibandingin sama kue-kue yang biasa yang menurutnya enak dan murah, nggak worth it lah, mending beli yang gini. Yang nggak bisa, nggak apple to apple gitu ya, bener. Gitu, dan semuanya ada waktunya gitu loh, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Itu yang saya ngeliat gimana cara ngasih taunya si anak-anak ini ya. Gimana gitu. ya? Nggak bisa bilang enak nggak enak gitu ya, karena ini yang ekstrim. Ketika kita ke Papua, Papua itu semua makanannya naturalis. Naturalis itu? Naturalis itu bener-bener spice-nya tipis, nggak pernah ada spice. Makanannya semuanya fresh dari alamnya. Jadi ketika orang datang ke situ bilang, wah ini makanannya nggak enak, dia yang bego. Kenapa dia yang bego? Karena dia tidak punya rasa memori makanan-makanan yang seger. Tapi kalau kalian levelnya udah lebih tinggi, bisa tahu, wah gila nih ikan enak banget. Fresh, juicy, Manisnya dari si laut, asinnya nggak over karena dari si air laut. Udah gitu ditambah kelapa yang dari pesisir, dibuka air kelapanya manis, kelapanya juga manis. That's the real taste. Dan itu nggak gampang gitu. Benar. Ketika orang bisa bilang satu tempat makanannya nggak enak, ilmunya belum tinggi. How you deal with that? Misalnya bisnisnya chef ada yang komplain, ini buatan chef Ragil, katanya chef nggak enak ini. Kan ada kan yang kayak gitu kayak gitu. Ya pasti ada lah, pasti ada. How kalau you gitu deal kan. with that? Kita biasanya nanya dulu, yang bikin nggak enak di dianya apanya. Oke. Gitu. Biasanya kita runut dulu tuh, gitu. Beda kalau misalnya memang kita bermainnya memang yang makanan yang untuk volume. Ya volume tuh maksudnya yang agak untuk memang jualan cepat. Nah, ini sebenarnya juga udah ada formulanya. Gimana caranya mainin gula, garam. Kalau misalnya masih pakai MSG juga harus pakainya berapa, nggak boleh terlalu banyak. Itu biasanya di situ. Dan asal perpaduan bumbunya bagus aja, itu udah cenderung orang akan bilang enak. Yang bikin nggak enak itu, kalau orang bilang nggak enak itu, adalah mereka harus bisa bedain bahwa makanan ini spoil atau tidak. Gitu, makanan ini basi atau enggak. Makanan ini udah lama dibuatnya atau enggak. Gitu. Tapi kalau misalnya bilang aja, ya pokoknya ini nggak enak, nggak bisa jelasin, ya udah gue diemin. Gitu. Tapi begitu mereka bilang spoil, mereka bilang, wah nih chef kayaknya udah spoil nih, nggak enak. Kurang misalnya, seger, misalnya gitu ya staff gue ada kesalahan lah apa segala macam. Ya udah, kita harus ngakuin, oke, kita semuanya kita harus free in, karena it's a part of kritik yang membangun. Betul. Gitu. Maksudnya kita nggak segan-segan untuk sampai yang kayak gitu. Misalnya tiba-tiba ada tamu misalnya sampai dia merasa food poisoning. Kita akan cek dulu sebelum dari kita makan di mana dulu. Food poisoning itu tidak mungkin direct. Benar. Minimal 30 menit gitu. Kita akan nyari tahu dulu tuh food poisoningnya jam berapa. Makan sebelum kita di mana gitu. Kalau benar dari kita ya semua kita tanggung. Gitu. Yang penting adalah setiap challenge di restoran kita udah harus tahu mitigasinya mesti gimana. Ngadepinnya mesti gimana. Gitu. Kalau misalnya sampai yang paling parah dari semuanya memang food poisoning. Itu yang harus kita tahan juga. Ya tapi jarang lah ya kayak gitu ya. Biasanya kalau food poisoning, maksudnya kan kita kan orang dapur juga udah tahu ada masa-masanya ini maksimum 12 jam, ini maksimum di mana, ini penyimpanannya di mana. Kalau sampai
terjadi itu kadang ya benar juga sih yang kayak chef bilang tadi ya, harus dicek dulu ya dia makannya sebelumnya di mana benar-benar. Iya, gitu maksudnya itu. Dan juga kita juga nggak menutup mata bahwa mungkin staff kita ada yang Mungkin pledor aja gitu. gitu Ya ya. itu juga mungkin lah gitu. Semuanya gimana caranya untuk bisa saling cover aja. Intinya adalah kalau udah kayak begitu nggak nyari dulu yang siapa yang salah. Take action dulu untuk beresin dulu yang paling kena efeknya. Chef, by the way ya, ini menarik ya. Kalau kayak ini kan tadi makan kue putu, pas dimakan langsung kebayang putu bambu, putu Medan bambu, kayak ya. gitu. Itu kan yang chef bilang tadi memori rasa. Menarik. Kalau kayak saya kan maksudnya memori rasa yang saya dapat itu emang lidah-lidah Kalimantan ya. Jadi kiblatnya selalu makanannya yang lebih asin, yang medok, yang asam segar kayak gitu. Nah, kalau misalnya Chef Ragil sendiri, apakah memori rasa itu yang mengkaitkan chef dari kecil sampai sekarang tetap stay di kulineri atau kayak gimana? Saya itu penggila nyoba. Pengen nyoba. Iya, jadi apapun yang aneh, selama orang bilang ini aman buat dimakan, saya pasti makan. Anything. Gitu, karena mungkin karena dari kecil saya memang sudah terekspos ke makanan sedemikian banyaknya ya. Jadi penasaran. Penasaran yang paling parah itu adalah mungkin baru bisa ngontrolnya mungkin baru sekitar 5 tahunan yang lalu ya. Kalau ada orang bilang, makanan di sini enak, itu bikin penasaran. Jadi kalau misalnya orang bilang, ini enak banget gitu langsung? Iya penasaran gue, suka kayak apa sih, seberapa enaknya sih. Begitu nyoba, biasa aja gitu. Karena lidah gue memang agak sadis. Iya. Gitu, karena lidah itu kan harus di-train. Betul. Sama otot-otot yang lain. Kalau misalnya dia tidak di-train untuk dicoba, dia akan hilang gitu. Tapi ada beberapa rasa, beberapa produk yang memorable, itu yang akan selalu diingat. Contohnya? Contohnya adalah, gue orang Jawa. Tapi nyokap gue kalau masak, nggak kelotokan Jawa. Jadi rasanya itu selalu antara manis sama asinnya tuh selalu paduan. Balance. Nggak Jogja banget, tapi nggak Surabaya banget. Iya. Karena nyokap juga ada darah Palembangnya. Jadi rasanya tuh sangat unik. Jadi menurut gua pribadi, apa yang diciptakan oleh rasanya nyokap ini diturunkan ke anak-anaknya menjadi sebuah rasa yang gua kalau misalnya masak dengan standar itu, banyak orang bisa nikmatin. Gitu. Jadi perpaduan manis asinnya apa segala macamnya gua udah punya nih. Karena gua di-train dari kecil. Tapi memang orang lain belum tentu punya rasa yang itu. Memang tergantung dari di mana mereka dibesarkan. Kayak misalnya Fanny dibesarkannya di Kalimantan. Nah nanti pasti rasanya Fanny mau nggak mau, sadar nggak sadar pasti arahnya ke situ terus tuh. Betul. Gitu. Iya. Mau di-adjust bisa, tapi harus ada orang pendamping yang mengerti rasa lain. Benar. Gitu. Baru nanti bisa tercipta suasana rasa yang baru. Gitu. Kayak gua dulu ada asisten gua yang orang Makassar. Ada asisten gue orang Betawi. Ketika kita menciptakan rasa untuk di Nusa Indonesian Gastronomy, gue mesti maksa mereka untuk nyobain dulu. Lo cobain, cocok nggak sama lo? Kayaknya kasinan mas, mendingan dikurangin. Karena orang Makassar kebanyakan nasi garamnya itu di luar. Tapi ketika lo bikin fine dining, lo kan nggak boleh nambahin rasa. Benar. Gitu. Jadi, mesti nyari balance-nya di situ. Nanti yang di orang Betawinya ini lebih suka asin. Ya udah, terus suka berantem tuh bertiga. Enggak nih, nggak kasinan. Ya udah deh, kita ambil agak kurangin tengah-tengah. dikit, ambil tengah-tengah. Ya udah begitu keluar, orang biasanya bilang, oh iya ini rasanya pas ya gitu. Dia nggak tahu di dapur gimana gebuk-gebukannya gua sama asisten gua gitu. Tapi that mean memori rasa itu kan dapatnya dari mamahnya chef ya, maksudnya udah dari kecil udah kayak gitu. Dari memori rasa itu yang create paletnya chef sampai sekarang tuh jadi kayak gini ya. Maksudnya jadi selain karena mencoba, Ya. karena basicnya memang itu Basic. paletnya. Ya, jadi 50% itu udah dapat dari rumah. Gitu. Tapi palette rasa itu dan memori rasa itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Bisa dilatih dan bisa dikembangin. Oh, berarti tadi caranya adalah satu nyoba terus. Ya. Yang kedua harus ada masukan orang lain juga ngeliat Ya. dari POV-nya orang lain. Ya. Yang ketiga akhirnya menentukan sendiri ya. Iya, akhirnya mesti kemana nih? Karena kalau berdasarkan sains, ketika orang udah umur 40 tahun, paletnya tambah lama tambah nurun. Sama kayak otot-otot lain di badan. Oh, that's why kalau misalnya kadang-kadang orang-orang yang lanjut usia ya, kalau misalnya makan ini, kasinan, terlalu ini, terlalu itu. Oh, itu karena emang dari peletnya ya? Satu kan dari peletnya, kedua biasanya mereka memang udah ngurangin. Itu. Yang kadang-kala mereka juga suka lupa. Bener. Bahwa kan kalau di dunia kesehatan dibilang pokoknya nggak boleh terlalu banyak garam. Garam, Katanya gula. nggak sehat, apa segala macam. Nah, secara nggak sadar mereka ngurangin itu semua.
gitu. Jadi ketika kena yang rasanya benar-benar kompleks, kaget gitu ya? Iya, contoh yang simpel. Kalau kamu sekarang jalan-jalan ke Singapura, Iya. sama kamu jalan-jalan ke Thailand, udah langsung bisa bedain tuh, anjir makanan di Singapura kenapa jadi hambar banget ya? Gitu. Apalagi kalau dari Thailand dulu baru ke Singapura ya? Iya, karena memang dia secara default udah harus diatur sedemikian rupa Benar. rasanya kan, nggak boleh terlalu asin, nggak boleh terlalu manis karena masalah government policy. Betul. Gitu. Thailand sama Indonesia kan cuek, pokoknya cari makanan enak aja gitu. Kalau bisa nggak ada garam nggak apa-apa, yang penting MSG ya kan. Iya. Tapi kalau ngomongin palate, balik lagi sih meskipun itu memori rasa atau udah dilatih dari dulu, kalau menurut saya pribadi kayaknya palate itu talenta juga sih. Nggak semua orang yang udah latihan pun punya sekolah apa segala macam, tidak semua orang mampu menerima bahwa sebenarnya palate itu sesuatu yang kompleks gitu. Karena kan ada beberapa teman-temanku lah, ada chef yang lain yang ngomong too salty, too sweet, too bla bla bla. Pas dirasa sebenarnya bukan too salty or too sweet. It just karena kompleks aja gitu yang rasa yang chef bilang tadi, ada asin, ada manis, ada gurih. Jadi satu. Ternyata karena dia udah lama tinggal di luar negeri, too salty. Karena yang satunya orang Jawa, ini terlalu asin, ini kurang manis kayak gitu. Nah makanya, Chef Ragil sebenarnya selain emang ada memori rasa, ada pengalaman, I think talentanya memang di situ gitu. Bener, karena balik lagi tadi yang aku cerita, lidah itu memang harus dilatih. Karena secara default, secara ilmu sainsnya, lidah itu bisa membedakan rasa 99 rasa. Sekarang, rasa itu baru ditemuin 6. Can you imagine? Iya. Cuman orang nggak mikirin nih, perpaduan antara rasa asin dan manis, itu sebenarnya ada lagi satu namanya apa? Itu yang belum ditranslate. Perpaduan dari asin dan pahit. Itu apalagi rasanya? Belum ada namanya ya? Belum ada namanya. Kayak kamu nggak tahu, kamu makan rotan nggak? Makan. Nah, kamu bisa menikmati rotan kan? Bisa. Saya juga bisa menikmati rotan karena gue penasaran kayak apa sih ini rasanya rotan? Gitu. Begitu udah dapat rasanya, oh pahitnya rotan tuh enak ya. Enak, gitu. bukan Apalagi, pahit-pahit biasa. Iya, apalagi kalau misalnya dibanding dengan kayaknya sama acid enak nih. Tambahin gula, tambahin asam-asam dikit. Wah enak banget. Nah nanti dari situ akan berkembang lagi. Gimana caranya yang nurunin pahitnya gitu. Apa ada nih, lagi. Asik juga. Panna cotta sama tiramisu. Wih. Ini juga perpaduan rasa sebenarnya kalau kita pikir. Banget nih. Telur, Iya. cream, cheese, coffee, coklat. Terima kasih. Oh ini ada sendok. Enak juga, enak banget. Soalnya nggak terlalu manis juga. Nah ini basicnya bawahnya dia pakai Sponge, bukan Sponge sponge, ya? tapi lady finger nih. dari pinja tapi kayak spons gitu ya. Lebih soft. Enak banget. Ini enak banget. Walaupun telurnya banyak tapi enak banget. Nggak kerasa telur gimana ya, tapi teksturnya telur, foamy. Tapi karena ada Kaluannya banyak. Jadi mau ngomong itu takut ini. jadinya nggak ada habis-habisnya telur. Mantap. Nah, ini Silakan. tinggal yang ini nih. Oh jadi chef juga makan rotan ya? Udah pernah makan rotan ya? Iya. Dan biasanya kalau udah kayak gitu langsung mulai lagi kan kalau enak. Enak ya? Softnya juga dapat banget. Light, walaupun panna cotta tapi light banget. Jadi kan kalau chef itu kalau create resep akan jauh lebih powerful ketika dia sambil nyobain. Tuh. Dia mau nyobain, misalnya mau bikin apa-apa segala macam sambil nyobain, oh kayak gini akan jadinya begini dan biasanya memang jadi lebih pinter ketika emang lagi di lapangan. Kalau sering ke lapangan itu akan jauh lebih pinter. Misalnya gini, ketika aku pertama makan rotan, wah gila pahit nih, ini mesti diapain ya biar rasanya jadi enak. Gimana rasanya apa segala macam. Oh oke, ini harus dipadu ada acidnya, ada ininya, dan gimana caranya bisa ngilangin pahit. Oke, nanti dari situ akan bermain tuh. Apa yang kita punya untuk ngerubah si rasa rotan ini, bukan merubah dalam arti kata negatif, tapi gimana caranya si rotan ini bisa dinikmati oleh orang yang bukan normally makan rotan. Betul. Gitu. Jadi harus bisa mentranslate itu karena itu yang paling berat. Kalau misalnya
kita research makanan ke daerah untuk kita bawa balik ke Jakarta untuk dikasih lagi ke orang-orang di Jakarta. Apalagi namanya jerotan. Iya, orang juga pasti kaget. Tapi biasanya akhirnya gue paksa, cobain. Supaya lo tahu ada rasa yang lain. Gitu, tapi ini memang udah gue, atau udah saya rubah sedikit supaya bisa palatable-nya sama orang yang bukan pemakan rotan pada normalnya. Nah itu yang orang nggak banyak mengerti dan bisa sih sebenarnya. Karena itu pengaruhnya dari memori rasa lagi. Benar. Kalau sudah biasa nyobain macam-macam, akan tahu, oh kalau ini dikombin sama ini akan keluarnya begini. Ini keluarnya akan begini. Anyway, kalau sekarang sebenarnya udah nggak susah. Nyari di website tuh udah ada yang namanya semua ya. Website yang untuk pairing. Grafik itu ya, biasanya ada grafik-grafiknya, ini cocok dengan ini cocok dengan Iya, ini. dan itu bisa masukin. Benar. Sebagian besar ingredients ada, tapi hebatnya ingredients Indonesia banyak yang belum ada. Sulit ya? Iya, masih belum ada tuh. Jadi masih ada opportunity buat bikin buat di Indonesia. Berarti nanti Chef Ragil bikin ini aja, buku, udah gitu ada websitenya, by Chef Ragil. Coming really soon. Kami rilisan, berarti sekarang lagi nulis buku ini? Bukunya udah jadi, cuman sekarang memang lebih untuk adik-adik semua di sekolah hospitality. Kita akan kasih gratis, karena proyeknya ini emang kita dapat grant dari US Embassy. Jadi 100 buku pertama ini kita kasih dulu gratis buat yang berhubungan dengan sekolah. By the way, ini kita udah makan banyak banget, kita ngobrol banyak banget. Last nih ya Chef ya, dari kita ngobrol sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, masih banyak pengen tahu gitu. Maksudnya puluhan tahun seorang Chef Ragil ini, saya tuh pengen ngulik gitu apa aja yang membuat Chef Ragil sampai sekarang. Tapi supaya yang menonton ini atau yang mendengarkan ini bisa mendapatkan pesan yang sama dengan saya, konklusinya dari semua obrolan kita ini, adakah pesan-pesannya untuk para pecinta kuliner, mungkin yang sekolah masak, atau yang jadi chefnya, atau bisnisnya bahkan, atau penikmatnya aja, adakah pesan-pesan tertentu? Mungkin pesan-pesannya mudah-mudahan sih nggak jadi panjang ya. Panjangin aja, nggak apa-apa. Oh, panjangin aja, ini 2 hari 2 malam. Boleh, Chef. Karena 52 tahun masih di Oke, jadi kalau dari saya lah biasanya kalau buat teman-teman yang di bisnis F&B, yang apalagi yang masih baru mulai-mulai nyoba gitu ya. Satu adalah kuatin basic. Kuatin basic, oke. Kuatin produk. Karena gimana pun juga kalian jualannya adalah produk. Sebagus-bagusnya apapun marketing, kalau produknya nggak oke, orang nggak balik lagi. True. Ya. Ketiga, untuk teman-teman yang di sosial media, perkayalah sedikit lagi ilmu-ilmu kalian supaya ketika review makanan bisa jadi lebih dalam. Iya. Nggak cuman luarannya aja. Nggak cuman enak dan tidak enak gitu ya. Gitu. Orang-orang Indonesia sekarang udah lebih pinter. Betul. Dan untuk menjadi lebih pinter lagi juga udah nggak susah. Udah tinggal nyarilah di website, internet, YouTube atau apapun lah yang itu udah semuanya infonya udah ada. Jadi sedikit lagi untuk research gitu. Orang Indonesia kurangnya adalah research. Gitu. Jadi kuatin di research untuk menjadi seorang reviewer yang lebih mumpuni lah. Mumpuni. Gitu. Mungkin itu aja kali ya, maksudnya biar semakin seru lagi F&B scenes di Indonesia ya, karena banyak banget dan itu adalah salah satu juga yang membuat perekonomian juga jalannya juga luar biasa. Betul. Apalagi sekarang dimanapun di kota-kota yang kecil pun udah ada yang namanya coffee shop. Betul. Gitu. Jadi teman-teman F&B jangan khawatir karena dimanapun juga masih bisa berusaha F&B. Itu aja Chef. Itu aja udah nggak usah panjang-panjang. Kalau misalnya buat anak-anak nih, misalkan kayak dari saya sendiri kan kalau misalnya yang ngikutin saya biasanya masih sekolah, masih kuliah kayak gitu. Kadang saya mau ngasih masukan juga, lah saya juga baru belum sampai 10 tahun gitu di sini. Nah, mungkin dari Chef ada nggak misalnya 1-2 kata buat mereka yang sedang menekuni bidang kuliner. Selain basic tadi, adakah kunci lainnya untuk menjadi orang yang lebih berhasil di kuliner? Kunci paling utamanya sebenarnya satu, emang bener-bener mau ngurusin bisnis F&B atau emang mau bener-bener terjun di kuliner. Bener-bener fokus di situ F&B gitu ya? Ya, karena keseriusan itu yang akan membuat tetap striving. In anything ya, sebenarnya general ya? Ya, kalau misalnya enggak, mereka akan di tengah-tengah malah akan hilang. Karena satu nih, ngomong jeleknya, bisnis F&B nggak banyak untungnya. Benar. Ya?
Kedua, biayanya gede buat bisa mencapai ke sesuatu yang kita benar-benar inginkan. Jadi semua pengorbanan itu harus benar-benar dicintai. Kalau nggak dicintain, nanti di tengah-tengah malah akan jadi hilang. Gitu. Konklusi yang sangat bagus. Pengorbanan itu harus dicintai. benar-benar untuk sesuatu yang benar-benar dicintai. Ya. Cinta itu kan berkorban ya. Iya benar. Oke, what a nice conversation with you. Sekarang kita Thank balik you. makan lagi ya. Oh oke. Kita nikmatin dulu sebelum kita cabut ke rumah masing-masing. Oke.